Nyonya, waktu terbaiknya akan lewat. Jadi tolong panggilkan pengantin wanitanya. Pendeta, dia masih butuh waktu. Jadi silahkan lanjutkan saja. Alia, kalau menurutku, seandainya Pragya turun, tidak tepat waktu aku dan Abi bisa menikah saat ini juga dan kami akan menjadi pasangan suami istri. Bukan ide yang buruk. Aku yakin Abi akan setuju dengan ide ini. 2 pernikahan dan 2 perayaan. Pasti menyenangkan. Wow, itu sangat menakjubkan. Aku bermaksud begitu. Aku mendengar ada 2 peribahasa yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tapi untuk pertama kalinya aku menyaksikan 2 pernikahan sekaligus dan dilakukan di... Semua yang bisa kau lihat itu memakan biaya. Kita bukan mau menghemat biaya, tapi menghemat waktu. Iya, kau benar. Hanya Tuhan yang tahu apa yang membuatnya lama. Model saja tidak memakan waktu lama. Alia, aku harap dia tidak mencoba merayu Abi dengan omongannya yang manis itu, Alia. Tentu saja itu bisa terjadi. Katanya serigala itu mungkin bisa kehilangan giginya, tapi dia tidak bisa menghilangkan kebiasaannya. Dan firasatku bilang, Pragya sudah merencanakan sesuatu untuk kita. Kau sudah selesai? Bisa tidak mengatakan hal yang baik? Kupikir kita harus pergi dan memeriksanya. Ayo, Tanu. 4 mata! 4 mata! Aku yakin dia pasti menangis di balkon. Dan setelah itu dia ketiduran. 4 mata! Ini tidak mungkin. Apa ini tempat mengerikan Sari? Aku harap dia tidak melarikan diri. Ini kan? Apa benar dia melarikan diri? Dia bisa menghancurkan semua rencanaku. Kau tidak melakukan hal yang benar. Kau sudah mengkhianati aku lagi. Dan aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu lagi. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus berusaha untuk membawa dia ke bawah. Aku rasa kau benar. Ayo kita. Abi, kenapa kau sangat khawatir? Ini... Di mana wanita itu? 4 mata... Ada apa, Bi? Kenapa dia tidak turun? Pragya melarikan diri. Apa? Melarikan diri? Aku sudah bilang pada kalian, dia pergi. Dia pasti sudah pergi ke rumah ibunya. Biar aku jemput dia dan kalian atur semuanya. Iya, Abi. Abi! Melarikan diri? Dia melarikan diri. Abi, di mana Pragya? Tunggu Abi, kau mau kemana? Sepertinya ada masalah. Ibu, aku khawatir sekali. Bulbul, coba kau ke atas. Lihat bagaimana keadaan kakakmu sekarang. Iya. Kenapa kalian menatapku seperti ini? Ayolah Tanu, kau ini bilang apa? Pragya akan menikah dan semua orang menunggunya. Tapi sekarang dia tidak ada di sini dan semua orang menanyakan di mana dia, kenapa dia belum muncul juga. Dia tidak akan turun begitu saja. Pengantin barunya adalah Ratu Drama. Kau tahu, dialah Ratu Drama. Dia tidak pernah melakukan sesuatu dengan sederhana. Sampai situasinya memanas dan sampai ada cerita yang bisa diputarbalikkan dengan penuh kerumitan. Dia tidak akan turun ke bawah. Kau tahu, dia punya pertunjukan. Kalian tahu kan? Kalau orang punya pertunjukan, biasanya dia merencanakan sesuatu. Makanya aku yakin kalau dia pasti sudah melihat bagaimana masa depannya dengan Sures. Dia pasti sadar kalau tidak ada masa depan sama sekali. Makanya dia mengambil langkah yang besar. Hentikan omong kosong kalian dan katakan apa yang terjadi. Aku pasti akan mengatakannya, Bulbul. Kau ingin tahu semuanya kan? Jadi, ayo singkirkan semua prasangka. Anakmu Pragya dan kakakmu Pragya. Atau mantan kakak iparku Pragya. Melarikan diri dari pernikahan sendiri.
Dulu dia membantu Purap melarikan diri dari pernikahan kami dan membawanya padamu. Sekarang, dia melarikan diri dari pernikahannya sendiri. Kami tidak tahu kemana dia pergi sekarang. Tapi aku yakin kamu pasti tahu kemana dia pergi dan kenapa dia pergi. Apa yang sudah kau lakukan, Empat Mata? Semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kenapa kau melakukan semua ini? Nomor yang Anda tuju tidak dapat Anda hubungi. Cobalah beberapa saat lagi. Akhirnya apapun yang terjadi sudah tahu. Pragya sudah menunjukkan siapa dirinya. Dia itu selalu membuat masalah untuk kehidupan kita. Sebenarnya Tanu, beberapa wanita memang begitu. Mereka tidak memikirkan apapun kecuali keuntungan. Mereka tidak berpikir kalau tindakan itu akan mempengaruhi anggota keluarga dan orang yang mendoakannya. Kami memikirkan dia, makanya kami menikahkan dia lagi, tapi dia tidak bahagia. Pertama, dia menceraikan suaminya dulu, lalu meninggalkan kekasihnya, dan sekarang dia melarikan diri. Dia bahkan tidak memikirkan tentang keluarganya. Jadi tolong jangan membicarakan orang lain. Aku rasa beberapa orang ingin semua hal dalam hidupnya kan. Saat mereka tidak punya apa-apa. Tapi kalian juga lihat kan, beberapa mereka tidak puas. Mereka tidak bahagia. Makanya mengambil jalan seperti itu. Mereka bahkan tidak berpikir bagaimana hal ini mempengaruhi keluarga mereka. Lihat betapa egoisnya dia. Dia berani mengambil sebuah keputusan untuk melarikan diri dari pernikahannya. Dan sekarang, siapa yang mau menikah dengan wanita seperti itu? Alia, lupakan semua itu. Kau tahu tidak? Seseorang yang jahat itu akan selalu menderita. Kau tahu tidak? Pragya punya niat buruk sejak masuk ke rumah ini. Dengan niat buruk itu, dia sudah berusaha untuk bisa merebut Purap darimu. Akhirnya, tidak ada yang hidup bahagia. Pragya tidak dengan Abi, tidak juga dengan Purap. Ngomong-ngomong, kau tidak pernah menyadarinya? Tidak ada laki-laki di dalam kehidupan keluarganya. Dan itu artinya keluarga Pragya tidak bisa hidup berdampingan. Cukup! Kalau kau berani bicara sesuatu lagi, aku akan melupakan batasanku. Kau membicarakan masalah akhlak seseorang. Kau mengatakan hal-hal tentang kepribadian wanita. Kau pikir kau itu wanita seperti apa? Kau selalu saja memperhatikan suami orang lain. Kau merebut suami orang lain. Kau juga mencoba mencari perhatiannya. Coba kau pikirkan itu baik-baik. Apa kau pantas disebut wanita berakhlak? Untung saja kau teman dekat Alia. Karena kalau tidak, aku sudah mencincang habis tubuhmu dan juga mulutmu. Bibi, tunggu. Cukup, Alia. Jangan mengkhawatirkan anakku lagi. Kakakmu itu sudah menceraikannya. Jadi kau tidak perlu khawatir. Seluruh keluarga sudah membelanya kan. Dia masih punya rumah. Dia bisa tinggal dan dihormati di sana. Dia bisa kembali bersamaku. Tapi hal-hal buruk yang sudah kalian lakukan, itu akan menjadi karma. Kalian akan mengalami hal seperti anak. Apa kau masih bisa kembali ke rumahmu? Anakku menganggapnya seperti keluarga sendiri. Dia menyayangi dan menghormati kalian semua. Keluarga seperti apa yang menganggap orang baik sebagai musuh dalam rumahnya? Aku pikir keputusan Pragya untuk menikah lagi itu salah. Tapi sekarang aku rasa dia memang benar. Dia melakukan hal yang benar. Biarkan dia kembali. Dan saat dia kembali, aku akan menikahkan dia dengan Suresh. Aku tahu bagaimana dia. Dia tahu cara menjaga hubungan. Kau tidak tahu apa itu artinya kan? Kakakmu tidak bisa menangani pernikahanmu. Dia tidak pantas menjadi suami. Beraninya kau bicara tentang anakku.
Anakku itu orang yang suci seperti Sungai Gangga. Dia sudah mencoba untuk menjadi istri yang baik. Tapi apa yang kalian pikirkan tentang dia? Orang-orang biasa mandi di Sungai Gangga untuk membersihkan dirinya. Pragya tidak pernah berubah. Dia masih suci, seperti seorang bayi. Seperti Sungai Gangga. Pragya! Pragya! Tidak ada orang di rumah. Kalau dia tidak pulang, lalu kemana dia? Kau tidak bisa menghancurkan aula pernikahan. Ini, baca sendiri. Ini adalah surat perintah tetap berdirinya bangunan ini. Dan untuk mereka, ini adalah perintah untuk melindunginya. Ibu, sebaiknya kita pulang saja. Aku yakin kakak ada di rumah. Ayo. Kali ini Bulbul benar. Kita jangan buang-buang waktu. Apa Pragya sudah ditemukan? Tidak. Ayo Sarla, sebaiknya kita pulang saja. Siapa tahu dia di rumah. Di sana juga tidak ada. Aku baru dari sana. Ya Tuhan, di mana dia? Ibu, bagaimana ini? Kalau dia menyakiti dirinya? Tidak, Bulbul. Pragya tidak melakukan itu. Pragya itu sangat berani. Dia tidak akan salah langkah. Percayalah pada kakakmu. Seharusnya kita mendukungnya. Aku rasa dia meninggalkan rumah karena apa yang terjadi di sini. Aku benar-benar takut, Bu. Aku takut, Bu. Semoga saja dia... Tidak, tidak. Sekarang kau puas? Ini yang kau inginkan? Kau ingin kakak menjauh, dan ini yang kau dapat. Kakak sudah pergi. Dia tidak hanya meninggalkanmu, tapi juga telah meninggalkan kami semua. Kau memaksanya dan telah menyiksanya, jadi dia mengambil keputusan ini. Aku tahu kenapa kau lakukan ini. Agar tidak ada yang menyalahkanmu. Apa selama ini kakak menyakitimu? Kenapa kau sakiti dia? Kenapa kau balas dendam padanya? Kau menghancurkan hidup kakakku untuk menyelamatkan hidupmu. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa orang terkenal tidak punya perasaan? Kau tidak punya pendirian dan bisa dipengaruhi oleh siapapun dengan mudah. Dan kakak dipaksa untuk mengambil keputusan yang sangat menyedihkan. Kakak hidup denganmu selama beberapa bulan, tapi kau tidak memahaminya. Dia ada di depanmu. Apa kau tidak bisa merasakan perasaannya padamu? Kau dan anggota keluargamu selalu menyalahkannya dan dia lelah untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Apa kau tidak bisa melihat kebenarannya sama sekali? Penyanyi yang baik adalah penyanyi yang baik saat dia menyanyi dengan perasaan. Tapi kau tidak punya perasaan. Kau bisa mengenali dari nadanya. Tapi kau tidak bisa mengetahui orang yang jujur padamu. Kalau kau bisa memahaminya, maka kakak tidak akan mengambil keputusan karena putus asa. Tapi Bu, kenapa aku katakan semua ini padanya? Karena kakakku selalu disalahkan. Ini salahnya, kenapa dia jatuh cinta pada orang sepertimu? Dia mempercayai orang sepertimu. Dan kau berpikir kalau dia mengkhianatimu.
Dia sangat mempercayaimu, dia sangat menghargaimu, tapi kau menyalahkannya. Kakak benar saat dia katakan bahwa matamu yang menunjukkan betapa baiknya dirimu. Tapi mata itu jugalah yang mengkhianati kakak. Kakak benar. Sementara kau menganggap kakak berkhianat. Sekarang salah siapa? Itu salahmu. Orang selalu berbuat agar orang di sekitarnya menyukainya. Sekarang, apa yang kulihat? Apa yang kulihat darimu? Aku lebih baik mati daripada menahan siksaan setiap hari. Kau tahu, tadinya aku penggemar beratmu sebagai bintang rock. Tapi sekarang, aku sangat membencimu. Aku tidak menyesali keputusan yang sudah diambil kakak, tapi kau yang akan menyesalinya. Penggemarmu, keluargamu, dan teman dekatmu. Karena kau adalah Abi, seorang bintang rock. Hari di mana aura kebintanganmu hilang. Kau akan melihat kalau kau tidak akan punya teman dan keluarga. Dan juga para penggemar. Selama ini kakak terikat pernikahan denganmu. Sementara kakak tidak pernah mendoakanmu sakit. Tapi hari ini Tuhan tidak akan membuatmu bahagia. Tidak akan pernah. Cukup, Bulbul. Sudahlah, tahan dirimu. Bukan waktunya untuk membicarakan ini. Sekarang kita harus mencari Pragya, jadi tolong tenanglah. Cobalah mengerti, Bulbul. Bibi, tolong bawa dia ke dalam. Aku akan mencari Pragya dan membawanya kembali. Baiklah, Abi. Aku akan ikut denganmu. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku akan cari sendiri. Abi, tolonglah. Ini bukan waktu yang tepat, Abi. Kalau kau memang marah padaku, bisa kau lakukan nanti. Kita harus mencari Pragya, jadi tolonglah mengerti. Purap, aku ikut denganmu. Cobalah mengerti, Bulbul. Kalau aku menemukannya, aku akan menelponmu. Purap, aku ikut. Sudahlah. Bibi, kau percaya padaku kan? Tolong percayalah padaku. Saat kami menemukan Pragya, kami akan menelponmu. Kenapa kelihatan lelah? Alia, kau berlaku sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Abi harus bisa menemukan Pragya. Kalau dia tidak menikah hari ini, maka pernikahanku dengan Abi bisa batal dan berantakan. Kalau dia tidak jadi menikah, dia tidak akan keluar dari rumah. Kalau dia tidak keluar rumah, aku tidak akan bisa masuk. Kalau Pragya dan Abi menghabiskan waktu bersama, itu akan menjadi masalah besar untukku. Kalau Abi mendapatkan buktinya, Pragya tidak bersalah, lalu aku harus bagaimana? Semua impianku bisa hancur. Kau benar, Tanu. Nenek bisa sadar kapanpun, dan kalau dia sadar, dia tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi. Alia, kau tahu apa? Kau mengacukan Purap dan Bulbul dalam masalah ini. Itu semua karena Pragya. Mereka bisa dekat kapanpun, dan mereka akan bertambah dekat karena masalah Pragya. Dan kalau sampai Sures ataupun Pragya tidak menikah, lalu bagaimana pernikahanku dengan Abi? Bagaimana bisa terjadi? Iya, pasangannya akan menikah, Purap dan Bulbul. Diam, Tanu. Jangan bilang seperti itu. Sekarang Abi sedang mencari Pragya. Dan aku sangat yakin kalau Abi akan bisa mendapatkannya kembali dan akan menikah dengan Sures. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Dan dengar, Purap itu adalah milikku. Jadi berhenti bicara omong kosong. Gadis bodoh. Hanya Tuhan yang tahu kakak ada di mana dan apa yang dia lakukan. Aku sama sekali tidak mengerti sebetulnya apa yang terjadi. Ibu, aku tahu kalau tadi aku bicara sangat kasar pada Abi. Tapi kita semua juga tahu kalau Pragya sangat mencintai Abi dan dia melakukan ini untuknya. Aku hanya berharap kakak tidak mengambil langkah yang salah. Abi, semoga Pragya tidak menyakiti dirinya sendiri. Maksudmu apa? Abi, maksudku adalah kau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada pikiran seseorang saat situasi seperti ini. Aku hanya berharap dia tidak menyakiti dirinya sendiri. Faktanya aku sangat mempercayainya.
langkah yang aku ambil, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku mencoba bunuh diri. Dia adalah istriku. Kalau kau mengganggunya lagi, maka aku akan menghabisimu. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang kalau kau masih ada. Seseorang yang diinginkan bukanlah aku. Lebih baik aku mati daripada aku harus hidup seperti ini. Aku tidak bisa seperti ini. Purap, ini selendang milik Pragya. Bagaimana ini bisa ada di sini? Kita harus tanya pada semua orang. Permisi Tuan, apa kau melihat gadis yang memakai selendang ini? Kau Abi punya Nyi Rok itu kan? Iya, itu benar sekali. Tapi apa kau melihat gadis itu? Kalau ada fotonya, aku mungkin bisa membantu. Iya, foto. Purap, tolong pegang. Ini fotonya. Dia ini siapa? Kenapa kau mengkhawatirkannya? Dia ini adalah istriku. Kau melihatnya atau tidak? Ya, sekarang aku ingat. Aku pernah melihat gadis yang memakai baju pengantin berjalan menuju jembatan, tapi sayang aku tidak lihat wajahnya. Jadi aku tidak bisa bilang dia atau bukan. Kalau kau benar-benar ingin memberikan aku hadiah, tolong hentikan semua ini. Hentikan pernikahan ini. Purap, Pragya punya kebiasaan melompat dari jembatan. Aku akan pergi untuk melihatnya, ya. Tunggu, kita foto dulu. Tenang, jangan sekarang. Saat ini dia sedang khawatir. Nanti saja minta fotonya ya. Tolong mengerti. Iya. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Keluargaku juga punya hak di dalam hidupku. Kalau sesuatu terjadi padaku maka... Tidak, ini tidak benar. Aku tidak bisa bertindak bodoh seperti ini. Aku tidak bisa hidup tanpanya, tapi kenangan yang aku miliki bersamanya bisa aku habiskan bersama dengan hidupku. Kalau ini adalah masa-masa buruk, aku juga sudah mengalami masa-masa sunnah. Dan kenangan indah itu akan menjadi alasan supaya aku hidup. Rachna, aku mau mencari Pragya. Tapi kakak... Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku takut Pragya mencoba menyakiti dirinya.
Kau tunggu di sini. Aku coba mencarinya. Kakak, tunggu. Ratna, apa yang terjadi? Ini sakit sekali. Tidak apa-apa. Aku Aduh, bersamamu, Ratna. sakit. Kalau kau istirahat sebentar, kau akan baik-baik Ini saja. tidak bisa ditahan lagi. Kau akan kubawa ke dokter. Tidak, Akas. Akas. Dia bukan istrimu, kau tidak pantas mengurusnya. Dia tidak pantas menerima perhatian darimu, ha? Tinggalkan dia. Ibu, cukup. Apa ibu tidak bisa lihat dia kesakitan? Aku tahu yang pantas dia terima. Aku tidak hanya peduli padanya, tapi juga pada anaknya. Itu karena baik kami. Kau lihat itu. Dia akan menjadi istriku. Kalau ibu... Sudah lupakan. Ratna, ayo ikut denganku. Tidak, tidak Tolong usah. dengarkan aku, ikutlah denganku, Ratna. Dia sudah melakukan hal yang benar. Seharusnya dia melakukan ini dari dulu. Halo? Purap, apa kau menemukan kakak? Iya, Bulbul. Tadi seseorang mengatakan kalau dia ada di jembatan. Aku akan ke sana dengan Abi. Jembatan. Aku tahu kakak pasti akan mengambil langkah yang nekat. Kalau begitu, aku akan ke sana. Aku akan ke sana. Tidak, Bulbul. Kau tetaplah di sana. Saat ini orang-orang di sana sedang panik, Bulbul. Bulbul, tetaplah bersama ibumu. Aku akan menanganinya sendiri. Aku akan bawa Pragia pulang bersama Abi. Oke, Purap. Tolong bawa dia ya. Aku benar-benar khawatir. Oke. Sini, Bulbul. Apa yang dia katakan? Apa, nak? Ibu, Apa? mereka menemukan kakak. Tapi mereka akan kembali. Jangan khawatir ya, Bu. Dengan lari dari rumah, aku tidak melakukan hal yang benar. Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Ibu dan nenek pasti khawatir dan juga aku harap dia tidak menyebarkan videonya. Kau ingin pergi kan? Pergilah. Tapi ingat satu hal. Saat kau keluar dari rumah ini, maka aku akan mengunggah videomu di internet. Dengan begitu maka videomu akan tersebar. Sebelum dia mengambil langkah salah seperti yang aku lakukan, maka aku harus kembali. Hei, empat mata! Tolong demi ibumu, turunlah dari situ. Hei, apa yang sudah aku lakukan? Kakimu! Cepat turun. Aku bilang cepat turun. Kau ada di sini? Ayo cepat turun. Hei! Kau tidak apa-apa? Apa yang sedang kau lihat? Aku bicara denganmu. Apa kau sudah gila? Apa yang kau lakukan? Kalau aku sampai terlambat, maka... Kenapa ingin melompat dari sini? Kalau ingin melompat seharusnya dari tebing. Dari sana kau akan langsung mati. Bagaimana kau ini? Kau akan temukan tempat bunuh diri yang paling bagus. Ikut aku, ayo. Tunggu dulu. Kalau kau ingin bunuh diri, lakukan setelah pernikahanmu. Kau sudah pengalaman menjadi istri, tapi kasihan Sures. Biarkan dia merasakannya. Aku tidak mau bunuh diri. Lalu apa kau sudah memancing? Tapi setauku Sures tidak suka ikan, dan meskipun dia suka ikan, seharusnya otak dan penglihatannya akan tajam, tidak seperti itu. Menurutku ini aneh. Tidak ada waktu untuk bercanda. Kau tidak peduli pada perasaan siapapun. Kau melakukan apa yang ingin kau lakukan. Itu karena aku ingin melakukan hal yang benar. Tidak. Apa yang kau pikirkan selalu salah. Kau selalu melakukan hal yang benar? Iya. Anak-anak juga merasa apapun yang mereka lakukan selalu benar. Tapi saat mereka dewasa, mereka sadar akan kesalahan mereka. Dan nanti setelah kau menikah, setelah itu kau akan sadar bahwa kau salah dan ternyata aku benar. Lupakan itu. Katakan kenapa kau datang ke sini. Kau datang untuk menyelamatkanku kan? Apa aku benar? Ya. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Aku sudah bilang kan, aku tidak akan membiarkanmu pergi sampai aku ingin kau pergi. Jadi sekarang, aku akan ajak kau kembali. Aku tidak mengerti bagaimana kau bisa keluar dari jendela. Apa kau tidak takut mati? Atau mungkin kalau kau terjatuh, kaki dan tanganmu bisa patah, kemudian Sures menolak untuk menikah denganmu,
Di mana lagi aku mencari orang seperti Suresh, ha? Apalagi kalau kakimu sampai diamputasi, kau akan kelihatan sangat lucu karena ada pengantin tanpa kaki. Tunggu dulu. Apa kau datang ke sini dengan satu tujuan? Agar kau jatuh, kemudian aku mengangkatmu untuk janji pernikahanmu, begitu? Tapi aku akan mengatakan sesuatu padamu. Kalau Suresh melihatku menggendongmu, maka dia tidak akan pernah mau menikah denganmu. Dan setelah itu aku... Tidak lucu ya? Tidak ingin tertawa? Oh, aku tahu, ha? Jadi kau marah kan? Aku yakin kau akan marah sekarang. Dengar. Kalau kau mencoba untuk tidak menikah dengan Suresh, hal itu bahkan bukan suatu pilihan. Lupakan saja, tidak akan terjadi. Maka dari itu lakukan apa yang kau mau setelah pernikahanmu, ya. Ayo. Orang-orang memanggil di luar. Suresh memanggilmu di sana. Ayo, atau kau kulempar dari sini. Ayo cepat. Hati-hati. Ayo. Duduklah, Rasna. Hati-hati ya. Ayo, pelan-pelan. Minumlah. Apa kau merasa lebih baik? Iya, sudah lebih baik sekarang. Rasna, kau tidak baik-baik saja. Aku tidak buta. Rasna, sakitnya akan lebih parah. Kalau kau mengacukannya, aku akan buat perjanjian dengan dokter, oke? Tidak usah, itu tidak perlu. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Aku tidak butuh bantuanmu lagi. Berhentilah berpura-pura padaku, Akas. Diam dan dengarkan aku baik-baik, Rasna. Aku mendengarkannya sejak lama. Dan aku tidak berpura-pura. Rasna, aku khawatir tentangmu. Aku juga sangat mengkhawatirkan baik kita. Karena itulah, mulai sekarang, aku tidak akan mendengarkanmu. Kau harus mendengarkanku. Kakak. Kakak dari mana saja? Kakak tidak apa-apa kan? Kakak tidak terluka? Kakak tidak apa-apa kan? Hah? Kenapa kakak pergi tanpa memberitahu siapapun? Santai, kawan. Dia mungkin merasa pengap jadi dia keluar rumah untuk mencari udara segar atau tebakanku dia ingin melihat air mengalir. Karena aku dengar bagus sekali melihat air yang mengalir sebelum menikah. Atau mungkin kau berubah pikiran karena melihat celana pengantin laki-lakinya melorot. Ya, aku mengerti. Tidak ada pengantin wanita yang ingin melihat pengantin prianya kelihatan lusuh. Pasti celananya akan selalu merekat erat di tubuhmu. Sekarang di mana Suresh? Ayolah, sekarang pengantin wanitanya sudah ada, pengantin prianya hilang. Biar aku telepon. Halo? Halo Pak dosen, di mana kau? Aku tadi... Pengantin wanitamu saat ini sudah menunggumu. Prage sudah kembali? Tentu saja, sekarang dia sudah kembali. Dan dia tidak akan meninggalkanmu lagi. Dia pergi karena dia bekerja, dan sekarang dia sudah kembali lagi. Sekarang katakan, kau kesini atau kami yang datang padamu? Ya, aku kembali sekarang. Aku datang. Bagus. Dia kedengaran sangat putus asa. Begitu mendengar namamu, dia akan kembali. Maksudku, dia akan datang. Sambil menunggu pengantin prianya datang, sebaiknya duduk.
Nikmati dan rasakan pernikahan keduamu ini. Kenapa diam? Aku membicarakanmu. Bergembiralah. Soalnya setelah kau menikah, aku juga akan menikah dengan Tanu. Jadi, aku ingin tahu bagaimana rasanya. Baiklah, kau boleh berdiri saja. Buat aku bosan. Oh ya, tolong buatkan peraturan tentang ritualnya karena suasana hati pengantin wanitanya sedang tidak enak. Kalau hatinya sedang kacau, dia tidak mau makan. Apalagi dia belum sarapan. Sudah terlalu lama. Kita harus bertanya pada Abi, apa dia sudah menemukan Pragi atau belum? Kau pikir aku ini belum menghubunginya? Aku sudah menghubunginya tapi tidak diangkat. Kalau begitu tanyakan pada Purap, dia sudah ketemu belum? Kau ini bilang apa, Tanu? Bagaimana bisa aku menelpon Purap? Kenapa? Apa masalahnya? Masalahnya adalah kalau aku masih menelpon Purap, dia akan heran kenapa aku peduli pada Pragya. Lalu dia akan berpikir kalau aku mengambil keuntungan dari situasi ini. Dan Purap akan memikirkan Pragya dan bukannya aku. Itu alasannya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Aku harap dia tidak mengacaukan situasiku seperti ini. Sekarang aku harus apa? Ternyata kalian di sini ya? Kalian tidak menghadiri pernikahannya? Kau ini bilang apa, Mitali? Kalau tidak ada pengantin wanitanya, siapa yang akan menikah? Aku tahu semuanya. Aku tahu kalau kalian itu belum tahu kan, Pragya sudah kembali ke rumah. Karena itu aku datang ke sini untuk memberitahu kalian. Apa? Apa kau mengatakannya dengan benar? Di sini kami hampir gila. Kenapa kau baru bilang? Kau memang tidak becus. Ayo. Mereka aneh, aku beritahu malah marah-marah. Tolong panggil pengantin pria dan wanitanya ke altar. Ya ampun Sures, selamat datang. Jangan berjalan terlalu lambat. Ayo cepat sedikit. Ayolah, cepat sedikit. Waktu terbaiknya akan segera lewat. Ayo. Kalian berdua adalah orang dewasa dan sangat pemalas. Aku tidak bisa melihat orang seperti ini. Dan sekarang akan dimulai denganmu. Ayo. Wah. Oh, kau kelihatan sangat tampan. Aku menikahkanmu dengan kekasih lamamu. Kau tidak mau berterima kasih, tapi setidaknya tersenyum. Senyum? Tunggu sebentar ya. Hai. Dengar ya. Kau punya dua pilihan. Pertama, pergi dan duduk di sebelah Sures di altar pernikahan. Pilihan keduanya, apa perlu aku memaksamu untuk pergi ke altar? Pilihannya di tanganmu. Tolong hentikan ini. Mungkin kau merasa ini lucu, tapi ini adalah hidupku. Tolong. Hentikan semua ini. Ini bukan hanya tentang kau, tapi juga tentang aku, hidupmu dan hidupku. Aku juga sudah memanggil media untuk meliputnya, karena media benar-benar ingin tahu. Kenapa aku memanggil media kemari? Karena mereka sangat bersemangat dan petugas juga tidak akan bisa mencegah mereka masuk sini. Ngomong-ngomong, mereka pasti akan mendapatkan berita besar dari sini. Mereka tidak akan pernah melupakan hari ini. Yang pasti, mereka kesini untuk meliput pernikahanmu dengan Sures. Atau berita tentang video antara kau dan Sures. Kau pasti akan berada di halaman depan. Tapi sekarang semuanya terserah padamu. Berita mana
yang kau pilih? Berita yang akan menyelamatkan reputasi keluargamu? Atau berita yang akan menghancurkan reputasi keluargamu? Pilihannya di tanganmu. Pilihlah. Silakan. Kakak. Nah, duduklah. Gadis cantik. Cantik sekali. Pak Pendeta, sebelumnya kau lakukan dengan sangat cepat. Karena itu pernikahanku tidak bertahan lama. Tapi kali ini kau tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Kau boleh juga menambahkan mantra-mantra sebelum memulai pernikahan ini. Pasti akan lebih baik. Dengan begitu maka kalian bisa bersama-samanya. Bagaimana, Pak? Apa bisa kita mulai acaranya? Kenapa kau tanya pada aku? Tanya saja pada ibunya. Mungkin... Baiklah kalau begitu, biar aku yang melakukannya. Nenekku bilang padaku bahwa menikahkan pasangan yang akan menikah adalah sebuah kebaikan. Jadi, apa kalian siap? Ada apa?